tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tetapi yang diperintahkan Allah kepadanya. Pertanyaan saya, Wafi, kalau memang itu benar, bagaimana mungkin Allah sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulut Muhammad? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang 1, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, yaitu dia mengharamkan apa yang halal. Jadi yang pertama kali harus kita definisikan supaya kita tidak debat kusir. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita itu harus mendefinisikan pengertian dulu, Wafi. Ya, kalau kita di kampus ya berbicara tentang mengambil kesimpulan, kita harus mendefinisikan dulu arti sebuah kata. Nah, sebelum Islam menjawab, karena pasti Islam langsung menjawab ini, nggak ada remnya. Kalau menjawab mengilahkan Muhammad pasti dibilang, enggak, kami nggak mengilahkan Muhammad gitu. Tapi lupa bicara definisi mengilahkan. Nah, apa itu mengilahkan? Kita harus merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Ya, karena di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, ada orang-orang tertentu yang mengilahkan hawa nafsunya. Nah, mengilahkan hawa nafsunya itu apa? Nah, itu dulu kita definisikan. Mengilahkan itu pastinya adalah bagaimana kamu dikontrol, dikuasai, ya, bagaimana kamu hidup menyerahkan ketaklukan dan ketundukan kepada hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsumu menguasai kamu, kamu mengutamakan hawa nafsumu, melebihkan hawa nafsumu dari apapun, mengutamakan hawa nafsumu, dikuasai oleh hawa nafsumu, artinya kamu telah membuat hawa nafsumu itu menjadi ilahmu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebagai seorang muslim, Wafi, apakah tidak wajib kamu melakukan hal yang demikian kepada Muhammad? Kamu harus mengutamakan Muhammad, mencintai Muhammad lebih dari apapun, memprioritaskan Muhammad lebih dari segalanya, mengutamakan Muhammad di atas segalanya, takluk tunduk kepada perintah Muhammad, maka otomatislah dengan kriteria yang sama, maka kamu menjadikan Muhammad sebagai ilahmu. Dan sebenarnya, Wafi, ya sebenarnya ada seorang ustadz, ya namanya itu Ustadz, siapa namanya ya? Pokoknya adalah seorang ustadz ya, namanya Ustadz. Sebentar, saya ingat lagi namanya. Dia sudah mengakui itu kok. Ya, dia sering juga di TikTok ini, dia sudah mengakui itu. Ya, namanya adalah Ustadz. Jadi lupa saya namanya. Oke, itu dulu pembukaan dari saya. Silakan, Wapi. Silakan. Wapi yang ngomong di layar besar sekarang. Ini kan udah istirahat ini. Silakan. Kita vokalis Jamrut. Oke. Ya, silakan. Masih ada moderator kan? Kan ada moderator, dipersilahkanlah dulu. Gimana, Pak Saro? Udah gemetaran, Wapi. Lanjut, Wapi. Udah gemetaran, Wafi. Baik, Ustadz Wafi, dimulai setelah Anda berbicara. Kan Ustadz Wafi untuk opening statementnya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, barusan kita sudah mendengarkan opening statement dari Mas Edis. Padahal di awal kita sudah sepakat untuk opening statement itu kita menjelaskan keimanan masing-masing. Jangan langsung nabrak sana nabrak sini gak jelas. Nah, ternyata Mas Edi sama sekali tidak menyentuh apa yang ada di tema sekarang. Padahal temanya itu dua arah, teman-teman ya. Satu, Kristen menyembah Yesus. Dua, apakah Islam mengilahkan Muhammad?
sama sekali tidak disentuh. Dari opening statement 3 menit ya hanya seperti itulah Mas Edis. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai Islam. Di Islam itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara berwasilah. Nah, dengan cara berwasilah. Setiap sesuatu itu ada wasilahnya. Makanya secara tegas dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ibtagu ilaihil wasilah." Carilah ridha Allah dengan menggunakan wasilah. Karena kita membutuhkan wasilah untuk mengetahui agama Allah. Kita butuh wasilah untuk mengetahui kapan Allah ridha kepada kita. Sehingga secara tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, posisi Nabi Muhammad itu sebagai wasilah. Apa? Wasilah apa? Wasilah agar kita tahu bagaimana Allah mengajarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agar kita tahu bagaimana Allah ridho kepada seseorang, dan agar kita tahu bagaimana Allah akan memberi pertolongan nanti di akhirat, yaitu dengan taat kepada wasilahnya. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad. Dulu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, dan lain sebagainya. Orang yang taat kepada semua para nabi ini, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga. Dan ingat bahwa wasilah itu sudah diajarkan dulu di zaman keyahudian, juga sudah diajarkan. Akan kita tunjukkan, kalau memang hanya dengan mentaati itu disebut dengan mengilahkan, kalau memang hanya dengan mengikuti disebut menuhankan, maka banyak praktek-praktek orang Kristen sudah mengilahkan selain Yesus, sudah menyembah selain Yesus. Sekian saudara. Baik, waktu habis. Terima kasih Ustadz. Kayaknya ini apa judulnya ini kena peringatan, kena warning. Jadi Islam versus Kristen aja Ustadz, biar lebih common, biar lebih umum. Mengalihkan gitu. topik ini udah mulai takut nih, nggak dibahas. Nggak takut di si Elat. Apa remah-remah kayak kamu nggak ada urusannya dengan ngeri nih, Udah ngeri. langsung Mau 3 menit diganti edis. nih. Mau diganti nih, ngeri nih. Lama Ya, cepetan. Jadi langsung ngeri kan kalau saya ngomong kan, ngeri nih, ngeri. Cepetan. Tuh kan, Lama keong. ngeri kan, tuh kan, udah mulai kerasukan nih, Kenapa sih? Iya. Jadi ya, tadi Wapi malah 1 curhat. menit bertanya Mas Padahal- Edis. 1 menit bertanya sekarang. Oke, Wapi, saya tanya sama Wapi. Orang yang mengilahkan hawa nafsunya berbuat apa kepada hawa nafsunya sehingga disebut orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, seperti yang termaktub di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Saya ulangi pertanyaan saya, Wafi. Orang yang mengilahkan hawa nafsunya berbuat apa kepada hawa nafsunya sehingga disebut orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Silakan. Oke, sudah Baik. ya. Ustadz Wafi, waktu 3 menit untuk Ustadz Wafi menjawab, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Jasiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun." Di sini ayat yang selalu digunakan oleh Mas Edis seolah-olah orang menuhankan hawa nafsunya. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, kemudian Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, semuanya mengatakan karena mereka mengikuti dengan secara buta. Nah, kan begitu. Ya, mengikuti secara buta. Maka itu disebut dengan ilahahu.
mengilahkan. Nah, yang Mas Edis lupakan begini. Kenapa disebut ilaha? Hawa nafsu itu kenapa kok disebut ilaha? Itu yang lupa oleh Mas Edi, sehingga langsung menisbatkan kita menuhankan hawa nafsu, seolah-olah kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilupakan. Padahal dalam konsep pengilahan itu wajib syaratnya kita meyakini ada manfaat dan mudarat yang terjadi kepada hawa nafsu, sehingga kita yakin bahwa hawa nafsu itu bermanfaat atau bermudarat kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 188 secara tegas mengatakan begini, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minas su." Jadi katakan wahai Muhammad bahwa kamu sekali-kali tidak bisa membikin bahaya, tidak bisa membikin manfaat, dan semuanya terjadi karena kehendak Allah. Andaikan aku bisa melakukan banyak hal gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku akan menolak keburukan. Itu secara tegas bahwa Nabi Muhammad tidak punya manfaat dan tidak punya mudarat sedikit pun, setitik iota pun, semuanya illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang-orang menganggap hawa nafsu itu memiliki manfaat kepada dia, hawa nafsu itu memiliki mudarat kepada dia, dia senang mengikuti hawa nafsunya karena dia bisa melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang bermaksiat yang memberi manfaat menurut pemikirannya dia, maka dikatakan dengan konsep ilah. Apapun itu, minum bodrek, kita yakin bodrek itu menyembuhkan kepala kita, menyembuhkan pusing kita, maka kamu telah menuhankan bodrek. Kamu minum Paramex, kamu minum Bodreksin, kamu yakin obat itu dapat menyembuhkan kamu dari panas, maka kamu berarti menuhankan obat. Kecuali kamu tidak yakin, itu hanya menjadi wasilah dan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Sekian. Baik, waktu habis. Sekarang waktu 1 menit untuk Ustadz Wafi bertanya, silakan. Oke, pertanyaan saya begini Mas Edis, ini kan temanya apakah Kristen menuhankan Yesus. Sekarang saya tanya satu pertanyaan Mas Edis. Dari Yohanes, Lukas, Markus, Matius, dan Paulus, pernah nggak mereka bersyukur, berdoa, dan menyembah atas nama Yesus? Bersyukur, berdoa, dan menyembah atas nama Yesus. Kalau ada, tunjukkan kepada saya dalilnya atau fakta sejarah yang mengungkapkan akan tersebut. Sekian. Baik, silakan Edis, waktu 3 menit untuk jawaban dan tanggapan, silakan. Tadi waktu kalian ngomong saya diam, nanti waktu saya ngomong saya harap kalian tidak terkejang-kejang. Ah kan, udah kejang-kejang kan? Barusan tadi kalian ngomong saya diam loh. Nah, baik. Jadi Wapi ini memang nggak ngerti temanya apa. Temanya itu adalah mengilahkan Muhammad dan mengilahkan Yesus. Kalau orang Kristen Wapi itu wajib hukumnya mengilahkan Yesus. Nah, saya sepakat sekali dengan apa yang kamu jawab tadi. Ketika seseorang mentaati membabi buta, ya, dan meyakini sesuatu itu mendatangkan manfaat, maka ia telah membuat sesuatu itu menjadi ilahnya. Nah, sekarang Wapi dengan kriteria yang kamu gunakan itu, kamu sudah kena. Kamu sudah mengilahkan Muhammad. Setidak-tidaknya bukan kamu, tetapi para pengikut Muhammad. Contohnya bagaimana? Saya kasih contohnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu memakan darah khinzir, hewan yang dicekik, hewan yang bangkai, yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Itu sudah dikatakan, ya, di dalam Al-Quran, perintah Allah. Tetapi di dalam riwayat-riwayat dikatakan, para pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad. Bayangkan itu Habib, darah Muhammad diminum oleh pengikutnya. Nah, ketika diminum, tadi seperti kata kamu Habib, seperti kata kamu, kalau kamu yakin itu mendatangkan manfaat, maka kamu telah membuat itu menjadi ilahmu. Ternyata setelah darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh oleh api neraka. Lihat Wafi, firman Allah diacuhkan
Sedangkan firman Allah jelas-jelas mengatakan, jangan kamu memakan darah. Tetapi pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad. Dan ketika darahnya Muhammad diminum, Muhammad sama sekali tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran mengatakan apa? Apa yang dikatakan Al-Quran? Jangan kamu mengkonsumsi darah, jangan kamu mengkonsumsi khinzir, jangan kamu memakan yang hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Ya, kita konsentrasi kepada darah. Jelas sekali Wafi. Dengan mengkonsumsi darah, Muhammad mengatakan haram tubuhmu disentuh oleh api neraka gara-gara minum darahnya Muhammad. Jadi Wafi, itulah salah satu ketaatan membabi buta kepada Muhammad, ya, diacuhkan perintah Allah, didengarkan perintah Muhammad, lebih mengutamakan Muhammad ketimbang Allah. Padahal Allah bilang darah haram, tetapi Muhammad malah berkata kepada pengikutnya yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Jadi darah Muhammad bisa membuat anti api neraka Wafi. Itu manfaatnya meminum darah Muhammad Wafi. Baik, waktu habis. Jadi Wafi, waktu habis, Edis. Gini, Edis punya waktu 1 menit untuk bertanya. Baik, Wafi, dengan kriteria yang kamu gunakan tadi Wafi, bahwa ketika seseorang taat membabi buta, ya, dan kamu bikin tadi analogi obat, kalau kamu percaya bahwa obat itu mendatangkan manfaat, ya, maka kamu telah membuatnya menjadi ilah di samping Allah. Artinya apa? Kamu mempercayai bahwa sesuatu itu mendatangkan, ya, dapat mendatangkan manfaat atau dapat mendatangkan mudarat kepada kamu, bukan Allah. Itu menjadi penyebabnya, bukan Allahnya. Sekarang Wafi, yang dilakukan oleh umat Islam apa? Lambang lomba-lomba sampai injek-injekan ke Arab, mencium batu. Tentu saja apa di dalam pikiran mereka? Mengatakan bahwa kalau saya mencium batu ini, nanti dosa saya akan terhapuskan. Saya akan kembali seperti bayi, seperti yang tertulis di dalam hadis. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad, maka dia akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalian sudah percaya bahwa batu Hajar Aswad bisa menggugurkan dosa-dosa. Itulah yang menyebabkan Baik, waktu kalian habis, Edis, untuk bertanya waktu habis. Silakan. Dan saya ingatkan kembali kepada kedua narasumber. Disimak kembali pertanyaan dari para narasumber untuk dijawab di waktunya. Jadi lebih concern untuk pertama, dalam waktu 3 menit itu menjawab. Lebih utama yang pertama dalam waktu 3 menit itu, saya ulangi, dalam waktu 3 menit itu untuk menjawab, sisanya untuk tanggapan terhadap jawaban dari lawan bicara atau narasumber lainnya. Silakan Ustadz Wafi untuk jawaban dan tanggapan selama 3 menit. Tafadhol Ustadz. Ya, pertanyaan saya gak ada yang disentuh teman-teman ya. Saya kan bertanya padahal kan, oke lah Mas Edis mau mengkomparasi dulu gak apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya itu hilang, saya kan bertanya, ada nggak Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus menyembah atas nama Yesus? Kalau ada, buktikan kepada saya. Itu sama sekali nggak dijawab, saudara. Dia fokusnya ke Islam saja. Ya kan seperti itu, Mas Edis dari dulu seperti itu. Dan temanya sudah 13 tahun ya seperti itu. Nah, jadi begini Mas Edis. Ini saya kasih data ya. Kalau saya kan bawa data Mas Edis, nggak cuap-cuap saja kan gitu. Ini Mas Edis ya. Sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad itu disebut dengan ratunya, rajanya anak cucu Adam. Muhammad Rasulullah. Makanya selalu dikaitkan dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya'lam annana na'taqidu i'tiqadan jaziman. Ketahuilah bahwa kami sebagai umat Islam meyakini secara i'tiqad, secara keyakinan jaziban yang pasti fihi sallallahu alaihi wasallam, mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal i'tiqad al-muwafiq lil waqi', yaitu keyakinan yang cocok kepada kenyataannya, bi annahu sayyidu am Ubaidillah.
alal itlaq, bahwa Nabi Muhammad adalah raja dari hamba-hamba Allah secara mutlak. Wa aqrabul wasail ilaihi ta'ala, dan wasilah yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala fi muddati hayatihi, di sepanjang kehidupannya, wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat, alladzi tadhharu fihi siyadatuhu, yang sudah jelas kesayitannya, kerajaannya, keratuannya, kepemimpinannya ala nabiyyin, terhadap para nabi, wal khalq ajma'in, dan terhadap semua makhluk. Wa hatta yakuna sahibus syafa'ah al-uzma wal manzilah az-zulfa, sehingga beliau menjadi orang yang memiliki hak untuk memberikan syafaat yang paling agung di hari kiamat, dan kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah dan hamba Allah. Nah, pertanyaan saya selain tidak disentuh, ini saya sudah jawab ya. Kalau tentang Hajar Aswad contohnya, Hajar Aswad, memahami Rasulullah diminum darahnya. Nah, itu masuknya, kalau di Islam itu masuk kepada konsep tabarruk. Tabarruk itu dari kata barokah. Apa barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, kenapa semua itu bisa menghapus dosa? Sudah dikatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa semua pekerjaan baik di dalam agama Islam ini dapat menghapus dosa. Bukan hanya mencium batu Hajar Aswad pada rukun Yamani, solat contohnya. Baik, terima kasih, waktu habis Ustadz Wafi. Nanti 1 menit Ustadz Wafi untuk bertanya, silakan. Iya. Oke. Sambil lalu saya jelaskan tadi ya, solat itu menjadi ujung tombak ya, imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Yang meninggalkan solat berarti telah merobohkan agama. Begitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah as-shalah. Begitu. Nah, pertanyaan saya ulangi lagi ya. Apakah Paulus pernah menyembah atas nama Yesus? Apakah Paulus pernah berdoa atas nama Yesus? Apakah Paulus pernah bersyukur atas nama Yesus? Pertanyaan saya simpel, tapi tidak disentuh sama sekali. Seperti itu pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada kedua narasumber. Harap pertanyaan dari masing-masing narasumber itu dicatat agar dijawab pada waktu 3 menit ini. Silakan Edis untuk memberikan yang pertama jawaban, yang kedua tanggapan selama 3 menit. Silakan Edis. Ya, jadi dari awal saya sudah bilang sama Wapi ya, kita tidak membahas menyembah, kita tidak sedang membahas itu. Lihat, saya tulis itu. Tadi kan saya bilang mengilahkan. Apa itu definisi mengilahkan? Tadi kita sudah sepakat. Mengilahkan adalah ketika kamu menyerahkan ketaatanmu secara 100%, secara penuh kepada sesuatu itu. Kalau kamu tanya, apakah orang Kristen wajib melakukan itu kepada Yesus? Jawabannya sangat iya. Kami wajib melakukan ketaatan penuh, ya, ketaklukan penuh kepada Yesus. Nah, pertanyaanmu, apakah Yesus menyembah atas nama Yesus? Apakah Paulus menyembah? Apa pertanyaan macam apa seperti itu? Kalimat gue aja nggak jelas. Maksudnya apa pertanyaan seperti itu? Ya, makanya kita samakan dulu definisi. Kami nggak kenal yang seperti itu. Ya, kami nggak kenal atas nama ini menyembah atas apa itu, seperti apa itu, pertanyaan nggak jelas. Gitu loh, ya. Nah, saya ingin menanggapi apa yang kamu katakan tadi, Wapi. Ini saya tulis di sini nih ya. Tadi kamu mengatakan meminum darah Muhammad, menghapus dosa-dosa, mendapat barokah. Bayangkan ya, kamu mencari barokah, ya, kamu percaya darahnya manusia ya bisa menghapus dosa-dosa, dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian kamu tadi mengutip buku-buku yang juga bukan Al-Quran. Ya, semua jawabanmu bukan dari Al-Quran, tetapi dari buku-buku karangan manusia yang dikarang-karang oleh ulama, dan bukanlah Al-Quran. Al-Quran kamu singkirkan jauh-jauh, tidak kamu gunakan. Di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan, jangan kamu mengkonsumsi darah.
ternyata umat muslim atau pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad, dan Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran ketika darahnya diminum. Seandainya Muhammad peduli dengan ayat Al-Quran, maka dia akan berkata, "Hei, mengapa kau minum darahku? Itu melanggar Al-Quran." Kalau Muhammad peduli kepada Al-Quran, ya. Jadi Wafi, saya cuman pengen kepada kamu, tolong kamu gunakan, kamu fungsikan Al-Quran itu dalam menjawab. Kamu mengutip-ngutip kitab karangan manusia, kamu bilang Muhammad adalah raja, ratunya begini. Di mana itu, Wafi, di mana? Kau dapat dari mana? Dari ulamamu juga dapat wahyu, dia udah jadi nabi, dia dapat wahyu begitu. Seperti kata Madia itu, dia biasa bilang begitu tuh. Para mufasir, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, dia dapat wahyu itu tentang istri Adam namanya Hawa, adiknya Yusuf namanya Bunyamin, itu katanya dapat wahyu. Apakah Wafi sekarang juga sudah meyakini? Baik, waktu bahwa habis ulama... untuk menjawab, Edis. Waktu telah habis. Silakan Edis untuk bertanya selama 1 menit. Baik Wafi, jadi Wafi sekarang begini, kalau kamu menyerahkan ketaklukan, ketundukan penuh secara membabi buta kepada iblis, maka kamu membuat iblis itu menjadi ilahmu. Kalau kita gunakan standar yang sama, umat muslim wajib menyerahkan ketaklukan dan ketundukan penuh, harus taat membabi buta kepada Muhammad. Maka dengan standar yang sama, kamu telah menjadikan Muhammad sebagai ilah. Karena apa? Karena kamu telah menyerahkan ketaklukan, ketundukan penuh kepada seorang manusia, yaitu Muhammad. Sesuai dengan ayat Al-Quran, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada bagi orang mukmin maupun mukminah keberatan atasnya. Tidak ada pilihan lain selain mematuhinya. Saya sepakat dengan kamu, Afi. Mengilahkan Muhammad itu adalah perintah Allah sendiri. Karena Baik, Allah waktu habis telah untuk membuat bertanya. Muhammad Waktu telah menjadi habis untuk bertanya. ilahmu. Sorry, Terima kita dibatasi oleh waktu. Dan saya ingatkan kembali kepada kedua belah narasumber. Saya ingatkan kembali bahwa pertanyaan dulu untuk dijawab. Karena ini dialog dua arah, Islam dan Kristen. Bukan satu arah, hanya untuk bertanya kepada Islam, bukan hanya untuk bertanya kepada Kristen. Tapi kedua-duanya harus mempunyai hak jawab yang sama. Silakan Ustadz Wafi untuk penjelasannya dan tanggapannya selama 3 menit. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Edis mengatakan dalil barokah itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu hanya dikarang oleh buku-buku karya manusia. Ini sangat lucu sekali. Coba Anda buka di dalam surah An-Nisa. Di sana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fayastaghfirullah wa yastaghfiru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Andaikan mereka telah menzalimi diri mereka, lalu datang kepadamu Muhammad, lalu meminta ampun kepada Allah melalui kamu, maka lantas nantinya Allah akan mengampuni mereka. Itu adalah ayat yang dijadikan oleh umat Islam semuanya bahwa itu dalil dari barokah. Jadi datang kepada Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah lalu disampaikan kepada Allah, itu datang mencari barokah. Apakah barokah itu hanya dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad? Tidak. Dulu ketika Nabi Yakub alaihi salam memiliki penyakit di penglihatannya, lalu didatangkan sorban atau baju Nabi Yusuf kepadanya, dihapuskan dan dia dapat bisa melihat kembali. Itu adalah dalil barokah yang tertulis di dalam surah Yusuf. Dan banyak sekali, dalil barokah itu banyak sekali. Makanya yang menetapkan barokah itu siapa? Allah. Contoh tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Yang memberikan barokah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barokah itu dari Allah.
Allah memberikan barokah itu kepada orang-orang yang khusus, kepada tempat-tempat yang khusus, sehingga kita mencari berkah dari tempat atau orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad sholat 2 rakaat ketika Isra Mi'raj di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Atadri aina shallaita?" Apa kamu tahu kamu sedang sholat di mana? Lalu Rasulullah mengatakan, "La, tidak tahu ya Jibril." Jibril mengatakan, "Hadzal makan haitsu wulida Isa." Ini adalah tempat ketika Nabi Isa dilahirkan. Ada mengandung barokah di sana. Dan itu bukan menunjukkan kita menuhankan, bukan. Kalau Anda tidak paham barokah, ya seperti itu. Akhirnya semuanya dianggap menyembah. Kita taat kepada orang tua, dianggap menyembah orang tua. Kita taat kepada presiden, dianggap menyembah presiden. Maka orang-orang yang berpolitik ketika presiden melakukan kezaliman namun dia tetap membela, berarti itu disebut dengan menyembah presiden, kan begitu. Dan pertanyaan saya katanya tidak masuk akal. Padahal ini temanya mengilahkan, termasuk yaitu menyembah. Tidak dijawab sama Mas Edis. Baik, waktu habis Ustadz Wafi untuk tanggapan dan jawaban. Silakan, waktunya 1 menit untuk Ustadz Wafi kembali menegaskan pertanyaan. Silakan Ustadz. Ya. Gini, temanya itu ada 2 ya temanya. Apakah Islam mengilahkan Muhammad? 2, apakah Kristen mengilahkan Yesus? Kata mengilahkan, ya kalau kita melihat perspektif dalam bahasa Indonesia, termasuk penyembahan. Mengilahkan itu menuhankan. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak praktek penyembahan itu yang dilakukan oleh Paulus kepada Yesus? Paulus menyembah atau bersyukur atau sujud, tawadhu, khudu atas nama Yesus. Ada nggak? Anda kan hanya ngeles dari tadi. Ngeles, oh ini pertanyaannya tidak nyambung. Judulnya itu mengilahkan. Konsep dari mengilahkan berarti unsur dari pengilahannya itu adalah penyembahan. Lah, itu mana jawabannya? Dari tadi tidak ada. Di awal saya tidak mendengarkan ada jawaban sama sekali. Gitu loh. Saya menyebutkan ayat, menunjukkan data. Anda cuma ngobrol aja, ya itu aja yang diulang-ulang kan? Begitu. Sekian. Baik, terima kasih. Waktu habis untuk bertanya Ustadz. Dan intermezzo kepada partisipan teman-teman yang di bawah. Jadi yang pertama, kita tidak bisa memaksakan narasumber untuk bertanya sesuai dengan kapasitas. Karena kita paham, masing-masing narasumber itu mempunyai IQ yang berbeda, tingkat pemahaman yang berbeda, intelijen yang berbeda. Maka dia akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di otaknya. Kalau memang menurut dia terbaik jawabannya hanya seperti itu, ya itu. Mau gimana lagi, karena batas pemahamannya hanya seperti itu. Silakan untuk Edis menanggapi dan menjawab selama 3 menit ini, Edis. Saya nggak bisa paksa kamu untuk jawab lagi karena IQ memang segitu. Silakan Edis. Moderator udah ikut debat. Moderator udah ikut debat nih. Ngeri nih kalau saya ngomong ini moderator nih. Iya. Jadi Wafi ya, sudah berapa kali tadi kita definisikan Kurang keras suaranya, Mas Edis, kurang keras. Kenapa? Suaranya kurang Ya, keras. tadi sudah kita sekarang bagaimana? Coba di reset lagi waktu saya. Cek, Mulai nol lagi, coba. Dah. Ya. Jadi Wafi, tadi kan kita sudah definisikan apa itu mengilahkan. Mengilahkan itu kan tadi sudah kamu bilang, ketika kamu mentaati itu secara membabi buta. Iya kan? Nah, pertanyaanmu sekarang di mana Paulus menyembah Yesus? Dan di ketaatan Paulus kepada Yesus itulah penyembahan Paulus kepada Yesus. Ketaatan saya kepada Yesus itulah penyembahan saya kepada Yesus. Penyembahan saya kepada Yesus itu bukan seperti di dalam pikiran kamu, Afi. Harus sujud, harus apa kata dia bilang, tawadu, sujud. Bukan itu Islam punya itu. Makanya kalau kau pikir orang yang mengilahkan hawa nafsunya, dia harus sholat kepada hawa nafsunya. Oh, hawa nafsu saya ruku, sujud, itu definisimu. Makanya aku bilang definisimu itu jumpalitan. Ya, tadi kita sudah sepakat mengilahkan itu mentaati membabi buta. Terus kamu bilang, berarti kalau saya mentaati presiden, berarti saya mengilahkan presiden dong. Pertanyaannya Wafi, apakah kamu mentaati presiden membabi buta? Kalau iya berarti kamu mengilahkan presiden. Saya kasih contoh. Kalau presiden menyuruhmu menceraikan istrimu dan minta istrimu kawin dengan presiden, apakah kau akan turuti? Tentu tidak, karena kau tidak mentaati presiden secara membabi buta. Apakah kau mentaati orang tuamu secara membabi buta? Misalnya, ketika orang tuamu, wahai Wafi,
kamu harus berhenti sholat. Apakah kamu taati orang tuamu? Pasti tidak. Karena kamu mentaati orang tuamu, mentaati presiden dengan batas-batas tertentu. Sekarang pertanyaan saya, apakah kamu mentaati Muhammad dengan batas-batas tertentu? Jawabannya tidak. Kamu harus mentaati Muhammad sebagaimana kamu mentaati Allah. Tanpa batas. Kamu tidak boleh membantah apa yang dikatakan Muhammad. Nah, terus kamu tanya tadi, barokah. Di dalam Al-Quran ada barokah. Wapi, yang dibilang di dalam Al-Quran itu, kamu datang kepada Muhammad supaya Muhammad memintakan pengampunan. Bukan kamu minum darahnya Muhammad. Ya. Kamu mengutip lagi kamu mengutip kitab-kitab karangan-karangan ulama, karangan ini, karangan itu. Saya belum pernah, Wapi, melihat kamu menunjukkan dalil dari kitab Allah yang katanya petunjuk dan pemberi penjelasan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Katanya kitab yang memberi petunjuk itu Al-Quran. Ternyata kitab yang memberi petunjuk adalah kitab karangan ulama yang bukan Al-Quran. Jadi Wafi, ya, saya minta sama kamu, tolong cerdaslah dikit. Seperti kata moderator tadi, tingkat IQ memang berbeda. Ya, memang jauh di bawah saya, Wafi. Tadi sudah saya bilang sama kamu, pengilahan itu bukanlah gerakan ritual, Wafi. Kalau kamu Baik, waktu berpikir habis. seseorang tidak Terima mengilah, kasih, waktu habis. Kita dibatasi oleh waktu. Sekarang Edis, 1 menit untuk bertanya pertanyaan kepada narasumber Islam. Silakan. baik. Pertanyaan saya kepada kamu, Wafi, mana lebih kamu utamakan, perintah Allah atau perintah Muhammad? Pertama, satu, di dalam Al-Quran darah dilarang diminum, jelas itu. Apa perlu kamu edit lagi di situ? Oh, ini maksudnya darah Muhammad boleh. Itu harus kamu edit Al-Quran itu. Harus kamu edit itu, ya. Kalau nggak kamu edit Al-Quran itu, maka darah itu tidak boleh dikonsumsi. Sekarang pengikut Muhammad meminum darah Muhammad. Dia mengutamakan Muhammad, menghalalkan yang haram dengan cara menghalalkan darah Muhammad padahal darah haram dikonsumsi. Pertanyaan saya, apakah pengikut Muhammad telah mengilahkan Muhammad dengan mengesampingkan Al-Quran dan meminum darah Muhammad, mengutamakan Muhammad di atas Al-Quran? Silakan, Wapi. Baik, waktu telah habis. Silakan Ustadz Wafi, dan saya ingatkan kembali kepada kedua belah narasumber untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengeluarkan apa pengetahuan yang di dalam kitab sucinya maupun di luar kitab sucinya terhadap tanggapan pertanyaan dari kedua belah narasumber. Silakan Ustadz Wafi. Ya, pertanyaan pertama dari Mas Edis. Lebih mendahulukan perintah Allah apa Nabi Muhammad? Ini pertanyaan yang salah. Kenapa? Yang memerintahkan sesuatu kepada Nabi Muhammad itu Allah. Ya jelas lah, kalau ditanyakan ya kita lebih mengikuti perintah Allah. Nabi Muhammad gak akan ngapa-ngapain kalau gak diperintah oleh Allah dalam hal syariat. Itu loh, Nabi Muhammad tidak akan ngapa-ngapain dalam hal syariat kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau pertanyaannya milih siapa Allah sama Nabi Muhammad, ya milih Allah lah. Karena Nabi Muhammad itu sudah saya katakan, surah Al-A'raf tadi yang saya baca ayat 188. Qul la amliku nafsi naf'an wala dharran. Nabi Muhammad tidak bisa memiliki manfaat dan mudarat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi pertanyaannya ini gabrul ya. Kemudian yang kedua, IQ-nya Wafi itu rendah. Bro, IQ saya itu 130 lebih. Kamu berapa IQ-nya? Kalau kita tes gimana? Kan gitu. Kemudian masalah darah, ya ini selalu diungkit-ungkit terus ya, darah. Ya, darah Nabi Muhammad SAW. Memahami Al-Quran itu udah kayak Bible, dis. Bible itu tulisan orang yang gak jelas penulisnya, sanadnya gak jelas, perawinya andaikan meriwayatkan itu gak jelas. Ingat ya, hadis saja untuk mencapai tingkat sahih itu harus melalui 5 syarat. 1. Sanadnya jelas. Al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andai kata ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Yang kedua, adalatur rawi. Rawinya harus adil. Apa adil itu? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Allah. 3. Dhabt, kecerdasannya harus di atas rata-rata, dis.
4, tidak terjadi illat antara pendapat pertama dan kedua, tidak boleh bertentangan. Yang kelima, tidak boleh terjadi syad juga. Itu syaratnya hadis sahih seperti itu. Apalagi Al-Quran, dis. Nah, membutuhkan pemahaman darah itu haram dimakan, dis. Tapi pengecualiannya gak dibaca. Pengecualian itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad ilal kabet, contohnya seperti darah yang melekat kepada jantung atau hati. Itu kan ada pengecualiannya. Dari mana kabar itu? Dari hadis. Lah, hadisnya itu dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ada istilahnya hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dikaitkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan berupa Al-Qur'an. Begitu. Jadi jawabannya ada semua, dis. Jadi setiap sesuatu yang umum pasti ada pengecualiannya. Ingat ya, setiap sesuatu yang umum pasti ada pengecualiannya. Yesus kalau dikatakan itu pantas diilahkan, tapi apa buktinya? Banyak pengecualian yang terjadi kepada Yesus. Dia tidak bisa lahir dalam keadaan 1 bulan, tapi sama 9 bulan sebagaimana umat manusia seutuhnya. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz, jawaban yang bagus. Sekarang 1 menit Ustadz untuk menegaskan kembali atau membuat pertanyaan baru terhadap Edis atau menegaskan kembali. Silakan Ustadz. Ya, sekarang begini. Kalau pertanyaan saya dari awal gak ada yang dijawab kan ya sama Mas Edis ya, gak ada yang dijawab karena memang jawabannya ada. Dan dari tadi Mas Edis ya muter-muter aja, fokus kepada Islam. Alkitabnya gak dijelaskan sama sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Mas Edis. Pengilahan kepada Yesus, ya, pengilahan kepada Yesus dengan Paulus itu mengikuti semua perintahnya. Loh, buktinya Edis, ketika Yesus mengatakan aku datang tidak untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk melengkapi dan kitab-kitab para nabi. Tapi Paulus dalam Efesus, dalam Filipus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Apakah itu yang disebut dengan pengilahian? Yesus datang tidak menghapus hukum Taurat, hanya menggenapi. Tapi Paulus mengatakan Taurat itu hukum sampah dalam Efesus. Dan banyak lagi. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya disalib menebus dosa orang. Paulus mengatakan seperti itu. Gimana tanggapan? Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Waktunya telah dihabiskan. Dan saya ingatkan kembali, waktu ini, momen-momen ini sangat-sangat baik untuk kedua belah narasumber untuk menjelaskan perspektif dari agamanya, perspektif dari keimanannya. Harap digunakan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan. Silakan Edis, waktu 3 menit untuk yang pertama menjawab, diutamakan. Yang kedua untuk sesi tanggapan, dibagi 1,5-1,5. Silakan untuk Edis, 3 menitnya. Baik ya. Makanya saya bilang tadi, mohon maaf Wafi ya, IQ-nya memang kurang. Tema kita, ingat Wafi, mengilahkan Muhammad dan mengilahkan Yesus. Kau lari lagi hukum Taurat, kau lari lagi penulis Bible nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi kuturuti model permainanmu. Tadi saya tanya sama kamu, mana yang mau kamu ikuti? Perintah Allah atau perintah Muhammad? Kamu bilang pertanyaan saya salah. Karena Muhammad tidak mengatakan sesuatu kecuali diperintahkan oleh Allah sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tetapi yang diperintahkan Allah kepadanya. Pertanyaan saya Wafi, kalau memang itu benar, bagaimana mungkin Allah sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulut Muhammad? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang 1, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, yaitu dia mengharamkan apa yang halal. Ya kan? Kemudian dia ditegur. Bagaimana mungkin Allah mengatakan bahwa Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi ternyata Allah yang sama menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Muhammad berkata di dalam hadis, tidaklah keluar darinya, sambil menunjuk mulutnya, ya, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad berkata dalam hadis, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Ternyata kalau kita merujuk secara logika, maka didapati di
situ Muhammad sedang berdusta. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran Allah menegur Muhammad atas apa yang terucap dari mulut Muhammad, yaitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Betul itu, Wafi? Hah? Sekarang gimana kamu mau mensinkronkan itu? Ya, kalau kamu percaya hadis, makanya mustahil kamu tidak menyimpulkan bahwa Muhammad seorang pendusta jikalau kamu di saat yang sama percaya kepada hadis. Karena di hadis Muhammad mengatakan tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nah, kemudian tadi kamu ngomong penulis Quran tidak jelas. Nah, ini kemarin penulis Bible tidak jelas. Kemarin ini saya tanya sama Nandar, ya, semua umat muslim yang sanggup menunjukkan menurut Al-Quran siapa penulis Al-Quran, silahkan potong leher saya langsung. Baik, waktu telah habis, 3 menitnya sudah habis. Ya? Terima kasih. Sekarang waktunya Ya. 1 menit. 1 menit untuk Edis bertanya. Baik, Silakan. Wafi. Baik, Wafi. Ya, saya lanjutkan tadi ya. Kamu bilang penulis Bible tidak jelas. Penulis Al-Quran siapa? Di dalam Al-Quran tunjuk ayatnya. Nggak ada. Nggak ada, Wafi. Nggak ada. Ya. Jangan saya balikkan semua perkataan kamu ya. Kemudian kamu bilang masalah Aisyah riwayatnya begini, harus IQ tinggi dan lain sebagainya. Kamu tahu, Wafi, apa yang dikatakan Aisyah? Aisyah pernah berkata kepada Muhammad, kalau kamu buka latar belakang Asbabun Nuzul surat Al-Ahzab ayat 53. Aisyah berkata begini, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Ingat, yang dilihat Aisyah kepada Allah adalah hanya menuruti keinginan Muhammad. Karena itu yang dikatakan Aisyah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali, perhatikan, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Jadi kalau Aisyah berkata tentang Allah selain daripada menuruti hawa nafsu Muhammad, berarti Aisyah Baik, seorang waktu pendusta. telah habis Karena untuk dia bertanya. Waktu telah habis Wafi. untuk bertanya. Silakan. Silakan untuk pihak Islam. Ustaz Wafi, silakan. Udah, Edis, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Edis mengaitkan antara bahwa tidak ada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad kecuali itu wahyu semata. Dikaitkan dengan surah At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Itu ya. Nah, pengkaitan ayat ini tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Begini, saya jelaskan. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang diucapkan oleh Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kecuali adalah wahyu. Yuha menjadi sifat. Dalam ilmu nahwu sharaf, yuha akan menjadi sifat karena ada huruf fi'il, kata kerja terletak setelah isim nakirah. Illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diturunkan Allah kepada dia. Maksudnya Nabi Muhammad tidak akan menyampaikan suatu ajaran atau syariat kecuali wahyu datang kepada dia. Sedangkan yang di surah At-Tahrim, beliau sedang mengucapkan yang bukan wahyu. Ya pantas beliau ditegur, begitu loh. Makanya ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, lima, kenapa tuharrimu, kamu mengharamkan ma ahallallah, apa yang telah dihalalkan oleh Allah laka, kepada kamu Muhammad. Nah, ini wahyunya. Maka ketika wahyu turun, Nabi Muhammad akan menyampaikan wahyu tersebut dan mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pendapat Nabi Muhammad berdasarkan perspektif pribadi tidak sesuai dengan wahyu Allah, maka kita tidak boleh ikut. Sehingga nanti Allah akan membenarkan itu, akan memberikan bagaimana yang benar, bahwa ketika meminum madu itu halal, maka selamanya halal. Allah akan menerima taubat seseorang. Innallaha ghafurur rahim. Kan begitu ayat terusannya. Jadi gak connect, kalau dikaitkan ini gak connect. Justru itu teguran dari Allah menunjukkan Nabi Muhammad sedang berperspektif sendiri, sedang berdalil sendiri. Ada teguran dari Allah, begitu cara pandangnya. Jadi Rasulullah tidak akan mengajarkan syariat kecuali wahyu yang datang kepada dia. Pertanyaan saya sama sekali gak di situ ya. Mas Edis itu teman-teman kalau diskusi tidak akan menyentuh kitabnya.
pasti akan lari ke Islam terus. Kenapa? Karena dia tidak paham kitabnya gitu loh. Kalau kita kan bisa menyampaikan seperti itu ya, kaitannya munasabah bainal ayat, keterkaitan antara ayat kita bisa. Edis tidak bisa. Ya, ilmu seperti itu tidak dimiliki oleh dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan Mas Edis yang kedua tadi tentang Nabi Muhammad, Aisyah ketika mengatakan bahwa aku menuruti apa yang engkau nafsu ya, hawa nafsu Nabi Muhammad akan selalu dituruti oleh Allah. Nah, kalimatnya itu tashtahi, bermakna apa? Bermakna biridhokah, sesuai apa kemauanmu, bukan syahwatmu. Baik, terima kasih Ustadz. Waktunya telah habis untuk menjelaskan dan menanggapi. Silakan waktu 1 menit untuk kembali bertanya, Ustadz. Silakan. Nah, tadi ya terakhir ya riwayat dari Siti Aisyah bahwa Allah akan selalu mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Lafalnya tashtahi bimakna ridhokah, biridhokah, apa yang engkau inginkan Rasulullah, bukan apa yang kamu syahwatkan, bukan yang apa kamu nafsu, bukan. Itu kalau berpatokan sama terjemah seperti itu ya, tidak apa-apa lah, kan umat terjemahan gitu loh. Kemudian pertanyaan saya Mas Edis, pengilahan kepada Yesus tadi sudah gak dijawab lagi ya, tidak dijawab lagi tadi ya, masalah Paulus. Ketika memang Paulus itu mengilahkan Yesus, kenapa pendapatnya selalu bertentangan dengan Yesus? Nah itu kan pertanyaannya, kalau dia memang mengilahkan Yesus, kenapa pendapatnya selalu bertentangan dengan pendapat Yesus? Yesus mengatakan datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, ternyata Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Yesus tidak pernah mengajari dosa waris, Roma 5 nomor 12 ngajari dosa waris. Berarti Paulus tidak mengilahkan Yesus. Sekarang baik, terima kasih Ustadz untuk waktunya. Terima kasih. Baik, Edis, silakan untuk menjawab. Fokus ya, sudah dapat ya pertanyaan dari Ustadz Wafi ya, sudah paham ya? Ya, meskipun paham tidak mungkin dijawab itu. Mau dibantu paham lagi ya? nih? Mau dibantu lagi nih? Tadi saya diam ketika kalian bicara, sudah? Ini kan timer belum saya jalankan. Sudah? Silakan Edis, sudah paham ya pertanyaannya ya? Silakan untuk Edis, silakan. Moderator 3 menit. moderator mau bantuin Wafi? Baik. Jadi Wafi terus-meneruslah memelintir Al-Quran dengan mengatakan bahwa itu dalam soal wahyu. Ingat Wafi, wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari mulutnya, yang diucapkannya itu, kecuali yang diwahyukan. Kamu edit. Oh, itu dalam urusan agama, dalam urusan wahyu. Berarti kadang-kadang keluar juga dari mulut Muhammad yang bukan wahyu. Kalau itu tadi kan kamu bilang, ini harus kita gabungkan dengan ayat yang lain. Wafi, di hadis, dulu ada seorang bernama Abdullah ibn Amr. Ya, dia selalu menulis apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Kemudian orang Quraisy menegur dia. Wahai Abdullah ibn Amr, mengapa kamu menulis semua yang diucapkan Muhammad, padahal Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Kemudian dia mengadu kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, begini begitu orang Quraisy mencegahku menuliskan. Tahu nggak Muhammad ngomong apa? Demi Allah, perhatikan, dia bilang, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad. Ingat, Muhammad hanya punya satu mulut. Tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Sekarang kamu edit ayat itu dengan mengatakan, oh, itu kalau berbicara yang soal akidah. Kalau tidak berbicara soal akidah, kadang-kadang Muhammad salah. Apakah kamu mau memelintir omongan Muhammad? Sedangkan latar belakang Abdullah ibn Amr mengatakan itu karena orang-orang Quraisy menuduh Muhammad hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Artinya latar belakangnya itu secara umum, semua yang diucapkan Muhammad, entah itu urusan apapun. Makanya Muhammad mengatakan, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Sementara di ayat lain, di hadis-hadis lain, beberapa kali didapati Muhammad salah. Misalnya ketika berkata kepada para petani kurma, ya, dia mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan mereka menyerbuk itu sia-sia. Ternyata setelah dituruti, mereka malah jadi gagal panen gara-gara mengikuti Muhammad. Bayangkan, omongan Muhammad saling bertabrakan satu sama lain. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Muhammad melanggar ayat itu.
dengan mengatakan kepada para petani kurma bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Akhirnya setelah dituruti omongan Muhammad itu, mereka gagal panen. Jadi Wafi, berhentilah mengikuti ucapan Muhammad yang di luar Al-Quran, karena Muhammad tidak mengucapkan ucapannya sendiri, tetapi wahyu. Dan kamu sudah tahu bahwa wahyu ada tempatnya di Al-Quran, bukan di karangan-karangan kitab ulama. Pertanyaan saya tidak kamu sentuh sama sekali, Wafi, yaitu mengenai Baik, terima kasih. Waktu Muhammad. telah habis. Terima kasih Edis. Waktu telah habis. Dan Ustadz Wafi monitor Ya. narasumber Islam. Saya minta keriduan dan keikhlasannya narasumber Islam. Moderator akan memberikan waktu lebih untuk Edis 3 menit lagi. 3 menit sekarang lagi. Dan kita tidak akan menyela untuk Edis menjawab pertanyaan dari narasumber Islam. Ya. Yang sama sekali tidak dijawab. Iya, boleh ya? Ikhlas ya? Boleh, Sudah boleh. mulai Narasumber Islam ya? membantu. Silakan. Membantu. Silakan untuk Edis selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari narasumber Islam untuk dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Silakan Edis. Iya, Wapi, kamu tadi kan bertanya tentang mengilahkan Yesus. Sudah saya jawab. Mengilahkan itu bukan gerakan badan seperti yang kalian lakukan. Karena apa? Karena kegiatan mengilahkan Allah adalah sholat, melakukan gerakan badan, toleh kanan, toleh kiri, sujud begini, itu mengilahkan. Definisimu salah total. Mengapa? Karena Al-Quran mengatakan ada orang-orang tertentu yang mengilahkan hawa nafsu. Apakah ketika orang mengilahkan hawa nafsu, dia melakukan ruku, sujud kepada hawa nafsu? Kan tidak. Mengilahkan tadi kita sudah sepakat, yaitu suatu keadaan bagaimana kamu menyerahkan kepatuhan secara membabi buta. Dan itu kami lakukan kepada Yesus. Menyerahkan kepatuhan membabi buta kepada Yesus itu perintah Bapa yang di surga yang mengutus Yesus. Supaya apa? Supaya kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Karena ketika kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus, maka otomatis sebenarnya kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Bapa yang mengutus Yesus. Itulah yang umat muslim imani, itulah yang umat muslim lakukan kepada Muhammad. Ketika kamu menyerahkan ketundukan kepada Muhammad, Edis, waktu sesungguhnya saya kamu pause menyerahkan ketundukan untuk kepada tidak Allah. nyebrang dulu, Ya, untuk tidak nyebrang dulu. membantu, menolong. Coba Edis jawab pertanyaan. Menolong. Sudah Ngeri kan paham saya belum ngomong? pertanyaan dari Dibantu, narasumber dibantu. Islam? Ya, Pertanyaan ngeri saya kan? itu Coba Ngeri kan? udah Ngeri kan? sudah paham belum dengan pertanyaan dari narasumber Muslim? Padahal tadi kalian ngomong, nggak Edis. kalian jawab pertanyaan saya pun saya nggak masalah. Nanti saya Nggak akan masalah, kalian tegaskan ngomong kembali apapun kepada narasumber terserah. Islam untuk menjawab pertanyaan Edis. Menolong. Silakan Edis. Wafi ditolong nih. Wafi ditolong. Ayo Edis, Ditolong. dijawab dulu Edis. Ya, pertanyaan Tadi saya saya itu nanya begini. sama Wafi Kalau tentang memang darah. Anda Nggak itu disentuh. mengikuti Nanti saya akan tegaskan kembali kepada Moderator diam narasumber saja. Islam untuk menjawab. Ayo. Moderator silakan, diam Edis. saja. Sekarang giliran saya ngomong. Nanti saya akan Ya, tegaskan kembali. Silakan Edis saya untuk senggol menjawab. sedikit langsung moderator membantu. Lihat ya, teman-teman menyaksikan. Kalau Edis diskusi tidak akan ada umat Pertanyaan muslim saya itu begini, yang Mas. tahan, tidak akan tarik Edis, tahan. Edis, Ngeri. Paulus Edis. membabi buta mengikuti Yesus, apa buktinya? Karena Paulus itu Ayo. banyak Apa bertentangan buktinya? dengan Yesus. Contoh masalah dosa waris tidak pernah Yesus ajari Paulus menongol-nongol. Kemudian Wafi, tema masalah kita apa? pengharapan. Paulus Tema kita apa? Paulus berstatement, Tema kita apa? kemudian Yesus tidak pernah mengajari. Kemudian Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Paulus malah bilang hukum Taurat sampah. Itu bukti mengilahkannya apa? Paulus itu Diborong kan? Waktu saya diborong kan? Ngeri Ya, kan? enggak. Buktinya apa? Ngeri, Paus, ngeri kan? waktu Waktu saya diborong Apa? kan? Kan Anda tidak jawab. Ngeri. Hai. Gimana sih? Ngeri memang. Ngeri memang. Ngeri. Misalnya Kalau kamu saya kan ngomong cuma ngeri. bilang ngeri, Dis, tapi gak ada Wafi. jawabannya. Wafi, dengar. Sudah belum? Tadi Ya, kamu bukti bilang sama saya, pengilahan. ya, Kalau bahwa karena Paulus dia sering bertentangan, Paulus sering bertentangan Bahwa dengan Yesus. Paulus- Bukti mengilahkannya itu apa terus? Wafi, sudah belum Wafi? Lanjut. Sudah belum? Saya udah bisa ngomong belum? Karena mengerikan ini kalau saya ngomong ini. Ngeri nih kalau saya Dari ngomong. tadi cuma bilang ngeri aja, gak ada isinya. Kamu Muslim ini Dis. kalau saya ngomong. Oke. Wafi, dengarkan Wafi, dengarkan. Tidak pernah ada Paulus dan Yesus bertentangan. Tidak pernah ada Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Tidak pernah, semua tuduhanmu itu tidak ada benarnya. Yang benar adalah Paulus melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada dia.
Nah, ketika Paulus melakukan apa yang Yesus perintahkan, itulah pengilahan Paulus kepada Yesus. Ya, jadi pengilahan itu bukan begini, toleh kanan, toleh kiri, cuci, bukan itu. Bukan itu. Gerakan-gerakan seperti itu bagi kami tidak berguna dan tidak ada manfaatnya itu selain menyusahkan orang, ya. Ritual-ritual itu nggak dipakai, ya. Yang penting bagi kami itu adalah menyerahkan hati kami dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus. Karena hanya dengan cara demikianlah kami menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Bapa yang mengutus Yesus. Nah, sekarang belum kamu jawab pertanyaan saya, Wafi. Kalau saya menggunakan standar yang sama itu adalah pengilahan, kenapa kamu berat hati mengatakan bahwa sesungguhnya umat muslim mengilahkan Muhammad? Karena mengilahkan Muhammad adalah keinginan dari Allah itu sendiri. Karena Allah ingin supaya kamu menjadikan Muhammad sebagai otoritasmu, menjadikan Muhammad sebagai rajamu, menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya kamu takluk dan tunduk. Bukankah itu yang ada dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Barang siapa yang Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Yang ditaati duluan siapa di sini kalau bukan Muhammad duluan? Hah? Jadi Wafi, sebenarnya itu kita melakukan hal yang sama, ya. Kami menyembah Yesus, kamu menyembah Muhammad. Kita melakukan hal yang sama kok. Bedanya ya, Muhammad sampai sekarang masih di alam kubur, belum bangkit-bangkit. Yesus bangkit mengalahkan maut. Makanya kami tidak dituntun oleh orang mati seperti kalian. Kami dituntun oleh firman yang hidup. Begitu Wafi. Selamat kejang-kejang. Lanjut. Oh, masih ada waktu saya? Baik, Ustadz Wafi, Masih ada? silakan. Maaf tadi saya terpental ini. Udah, Edis diam dulu kamu. Nggak bisa jawab aja belang nggak? Ya, lanjut. Silakan Ustadz Wafi. Bela nih, ngeri. Edis bilang bahwa mana ada Paulus bilang hukum Taurat sampah. Loh, ayatnya ada di Filipi 3. Makanya baca dulu. Di Filipi 3 itu dibaca. Dia secara tegas mengatakan hukum Taurat itu sampah. Padahal Yesus mengatakan, aku datang Baca aja Wafi, dibaca. menghapus dosa. Jangan di itu dong. Jangan disela dong. Edis. Ya, Jangan ngeri emang kalau Ustadz Wafi ngomong, ngeri memang Ustadz Wafi kalau udah ngomong ngeri memang. Lanjut Ustadz. Moderator bantu Jadi begini. Udah Edis diam. Diam ngeri nih. Kalau Ustadz Wafi ngomong ngeri nih, pasti nih penjelasannya data nih. Lanjut Ustadz. Ya. Tadi Edis kan berbohong teman-teman ya. Edis jelas-jelas berbohong, mengatakan mana ada Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Loh, di Filipi 3 itu ada loh. Keterangannya ada seperti itu. Makanya jangan fokus ke Islam saja, Edis. Fokus ke kitab Anda itu, jelaskan. Kamu bisanya cuma ngomong ngeri, tapi mana isinya? Dari tadi kita tidak mendengarkan warta berita Injil dari lisan kamu. Warta berita Bible yang kamu anggap Injil itu tidak ada. Kamu cuma fokus kepada Nabi Muhammad, kamu fokus kepada Islam. Kita kan juga ingin mendengarkan bagaimana kamu mempertahankan keimanan kamu. Nah, kamu mengatakan, tidak ada Paulus bilang Taurat sampah. Mana ada Paulus itu bertentangan sama Yesus. Buktinya, ketika Yesus secara tegas mengatakan, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya dan kitab-kitab para nabi saudara. Sampai kiamat pun 1 titik iota tidak akan dihapuskan hukum Taurat tersebut. Begitu saudara. Tetapi nih, datang-datang Paulus bilang hukum Taurat sampah. Datang-datang Paulus mengatakan kalau ada hukum waris. Yesus tidak pernah ngajari hukum waris. Hukum dosa waris tidak pernah diajari Yesus. Di Roma 5:12 ada hukum waris, ada hukum dosa waris. Kemudian Yesus tidak pernah bilang kalau aku di tiang salib akan menghapus dosa dengan cara disalib. Paulus ngajari seperti itu. Mana bentuk pengilahiannya itu mana? Buktikan kepada saya bentuk pengilahiannya. Gitu loh. Maksud dulu, bentuk pengilahiannya itu mana? Gitu loh maksud saya. Jadi pertanyaan itu tidak dijawab-jawab sama kamu. Kalau memang seperti Yohanes, Matius, Markus, Lukas mengilahikan Yesus seumpama kamu mengikuti Yesus dengan cara membaca Bible kan, berarti kamu menyembah Yohanes,
kamu menyembah Paulus, kamu menyembah Markus, Lukas, karena kamu mempercayai membabi buta dengan tulisan mereka. Tanpa mereka, kamu tidak akan kenal yang namanya Yesus. Tanpa Yohanes, Markus, Lukas, Matius, dan Paulus, kamu tidak akan pernah kenal dengan orang yang namanya Yesus. Berarti kamu mempercayai, membabi buta tulisan-tulisan orang-orang yang diklaim sebagai muridnya Yesus. Berarti kamu mengilahkan, menuhankan, menyembah Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dan Paulus. Kan seperti itu. Tanpa mereka, kamu tidak kenal yang namanya Yesus. Coba. Dan tanpa perjanjian lama, Yesus tidak akan pernah menjadi ilah. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Berarti gara-gara Yahudi, Yesus jadi Tuhan. Kamu mengilahkan orang Yahudi berarti. Kan begitu. Baik, terima kasih Ustadz untuk 3 menitnya. Sekarang